Di konten ini saya akan membahas tentang hal-hal yang biasanya dilakukan oleh para orang kaya. Utamanya adalah hal-hal yang dilakukan oleh para self-made millionaire dalam membangun kekayaannya. Di dunia ini banyak orang kaya yang membangun kekayaannya dari nol atau yang disebut dengan self-made millionaire. Saat membangun kekayaannya ada kesamaan yang biasanya dilakukan oleh mereka. Para self-made millionaire ini tidak mengandalkan fasilitas atau istilahnya privilege. Mereka itu tidak terlahir kaya dan membangun kekayaannya dari nol. Dan bahkan banyak juga para self-made millionaire ini yang berasal dari keluarga miskin. Tetapi ada beberapa hal yang umumnya dilakukan oleh atau dimiliki oleh para self-made millionaire ini ketika mereka membangun kekayaannya. Apa aja hal itu? Yang pertama, dukungan keluarga. Salah satu kunci untuk membangun kekayaan adalah adanya dukungan dari keluarga. Ini penting karena dalam membangun kekayaan akan lebih mudah jika mendapatkan dukungan keluarga dan kerjasama antara anggota keluarga. Tanpa dukungan keluarga akan sulit untuk membangun kekayaan. Misalnya, si suami udah berusaha mati-matian membangun kekayaannya, tapi istrinya nggak bisa hidup hemat. Maka bisa mengakibatkan kondisi yang tidak berubah, jadi di situ-situ aja. Jadi hanya jalan di tempat. Idealnya seluruh keluarga itu bahu-membahu dan saling membantu serta terus berdoa. Hal yang kedua adalah memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Jangan cuma mengandalkan satu sumber penghasilan aja, miliki sumber penghasilan lainnya. Sebaiknya penghasilan yang kamu miliki itu adalah penghasilan yang memang bisa ditingkatkan, serta penghasilan yang kecil tetapi rutin. Dan biasanya ini bisa didapatkan dari bisnis dan investasi. Lalu bagaimana kalau kamu yang masih kerja sebagai karyawan? Kamu bisa kok tetap kerja tapi sambil berinvestasi. Sedangkan untuk usaha lain, kalau pasangan kamu nggak kerja, pasangan kamu itu bisa membuka bisnis kecil-kecilan. Kamu juga bisa masuk ke bisnis online atau mencari penghasilan tambahan dari berbagai penyedia jasa freelancer yang memang tidak terikat pada waktu yang rutin. Hal ketiga adalah menyatukan rumah dengan tempat usaha. Jika usaha atau bisnis menyatu dengan rumah, tentu akan lebih menghemat pengeluaran, terutama hemat dari sisi sewa tempat. Karena kamu nggak perlu untuk sewa kontrakan dan sewa toko secara terpisah. Selain itu, kelebihan dari penyatuan antara tempat tinggal dan tempat usaha bisa menghemat waktu. Maka itu para orang kaya tidak sembarangan ketika mencari tempat tinggal. Mereka juga memikirkan apakah rumah yang akan mereka tempati bisa dijadikan tempat usaha. Jika modal mereka terbatas, mereka akan tetap buka usaha. Yang terpenting bisa membuka usaha meskipun keuntungannya kecil, tapi yang penting rutin. Yang keempat adalah fokus pada distribusi. Banyak orang kaya yang membangun kekayaannya dengan berfokus pada distribusi. Dan banyak sekali merek-merek dunia yang unggul dikarenakan memiliki keunggulan pada jalur distribusi. Jika fokus pada distribusi, itu akan memberikan keuntungan berupa ongkos distribusi yang bisa lebih hemat. Saat membuka bisnis, cobalah carilah pemasok yang paling murah namun tetap berkualitas. Sebisa mungkin dengan perkembangan bisnis, kamu coba cari tuh cara untuk memotong jalur distribusi supaya kamu bisa mendapatkan barang yang lebih murah. Yang kelima adalah ciptakan volume. Jika harus memilih antara volume dan margin yang lebih besar, pilihlah volume yang tinggi. Tidak masalah untung yang sedikit, tetapi yang penting volumenya besar. Karena ini akan menarik pelanggan serta mendatangkan pemasukan rutin. Yang keenam adalah jangan gunakan keuntungan bisnis untuk keperluan konsumtif. Kalau kamu menggunakan keuntungan bisnis untuk keperluan konsumtif, itu akan menghambat pertumbuhan bisnis kamu.
Jangan gunakan keuntungan bisnis untuk keperluan konsumtif, misalnya untuk makan di luar, beli mobil, atau beli ponsel terbaru misalnya. Bagaimana jika kamu cuma punya penghasilan bisnis saja dan nggak punya penghasilan dari sumber lain untuk biaya hidup? Kamu bisa ngambil gaji dari bisnis kamu, jadi kamu memasukkan komponen gaji pada pengeluaran usaha. Sedangkan laba bersihnya ya kamu putar lagi untuk pengembangan usaha yang sedang kamu jalani. Yang ketujuh, mereka itu tidak konsumtif. Kamu tuh harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu masih bisa dibatasi, tapi kalau bicara keinginan itu nggak ada batasnya. Gaya hidup konsumtif merupakan gaya hidup yang lebih mengutamakan keinginan. Jika kamu sangat konsumtif, tentu akan membebani keuangan kamu. Gunakan uangmu untuk kebutuhan. Jika ingin mengeluarkan uang untuk keinginan, ya nggak apa-apa sih, tapi sesekali aja. Mengikuti hal-hal ini memang nggak bisa jamin kamu bisa jadi orang kaya. Layaknya sebuah teknik atau cara. Meskipun hal yang dilakukan sama, tentu hasilnya akan berbeda. Dan yang saya sampaikan di sini merupakan salah satu strategi untuk menjadi orang kaya. Tentu saja ada hal-hal lain yang harus dilakukan. Karena ketika kamu membangun bisnis akan banyak tantangannya serta kejadian yang akan mempengaruhi kamu dalam membangun kekayaan. Oke, sampai di sini pembahasan tentang hal-hal yang dilakukan orang kaya untuk menjadi kaya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.